Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Ya. Sebelum kita mulai ya, saya perlu tahu dulu siapa yang kira-kira hari ini belum masuk ya. Saya absen dulu. Silakan untuk yang hadir mengangkat tangan ya. Apel Desta, Aditya Rizky, Aisyah Zara, Aisyah, Alif Sena, Alvira, Alia, Anggita, Angkava, Anindita, Artama, Bayu, Dava, Dewi Putri, Dua Respa, Dwi Fitri, Dwi Pangga, Ezar, Fernanda, Gailan Bayu, Gaitsa, Idam, Kevin, Keisa, Maulida, Muhammad Amru, Muhammad Hanif, Nashwa, Adam, Naura, Pramesti, Septian Gilang, Talita, Femi, Pino. Ya, hadir semua ya hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai ya, kita biar semangat nih ya. Kita mulai dulu dengan yel-yel ya. Oke. Siapa kita? Semansa Klaten. Semansa Klaten. Semansa Klaten. Semansa Jaya. Oke, tepuk tangan. Ya, pada hari ini ya, sebelum kita mulai materi, terakhir kita belajar tentang apa? Tentang cara berpikir sinkronik dan diakronik ya. Oke. Nah, di dalam sejarah itu ya, untuk memahami suatu peristiwa yang sangat panjang ya, kita perlu mempelajari cara berpikir diakronik ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi bab kedua ya, tentang bagaimana kehidupan dari awal sampai nanti era kemunculan manusia ya. Nah, saya perlu tahu dulu kira-kira siapa di sini yang tahu tentang cara berpikir diakronik? Ya, oke, silakan. Apa diakronik itu? Ya, memanjang dalam waktu. Artinya ya, cara berpikir diakronik itu lebih mengedepankan unsur waktunya ya. Jadi kalau dalam belajar sejarah itu kita mulai tidak ujuk-ujuk langsung dari tengah, tapi bagaimana kita mempelajari dari awal, waktu yang cukup panjang ya. Berarti kita mulai ya kelas 10 ini, materi di bab kedua ini dari bagaimana kemunculan bumi. Nah, ngomong-ngomong, kira-kira ada yang tahu nggak bagaimana pertama kali munculnya bumi atau lahirnya bumi? Belum ada yang tahu ya.
Ya, saya jelaskan sedikit sebelum kita mulai ya, bahwa bumi itu muncul karena adanya suatu ledakan besar ya. Kalau dalam teori ilmu barat itu disebut sebagai teori Big Bang. Nah, teori Big Bang ini merupakan suatu ledakan besar yang terjadi di alam semesta kita, sehingga dari ledakan itu lemparan-lemparannya itu membentuk planet-planet ya dan galaksi, termasuk yang kita huni yaitu tata surya ya. Bima Sakti ya, galaksi Bima Sakti ya. Nah, di antara planet-planet itu ada bumi ya. Nah, maka dari itu ya, untuk mempelajari ini ya. Jadi dalam pembagian waktu ya, dalam proses pembagian waktu berdasarkan waktu biologi atau perkembangan bumi ya. Nah, itu ada beberapa fase besar atau beberapa zaman ya. Yang pertama yaitu zaman Arkaikum atau zaman Azoikum. Yang kedua yaitu zaman Paleozoikum ya. Yang ketiga zaman Mesozoikum dan yang terakhir zaman Neozoikum. Nah, karena kita punya e-learning ya, LMS, silakan HP-nya dikeluarkan ya. Gawainya semuanya dikeluarkan. Ditaruh di atas meja. Nah, silakan untuk kalian mengakses ya di sesi ke-6. Ya, di sesi ke-6 ini ada kehidupan masa praaksara ya atau kehidupan awal bumi. Nah, jadi materi besarnya yaitu kehidupan manusia praaksara, tapi kita mulai dulu dari subbabnya yaitu kehidupan awal bumi. Jadi kita mempelajari bagaimana pertama kali itu bumi terbentuk. Ya. Sudah? Bisa dibuka? Ada yang terkendala koneksi internetnya? Ya. Sudah bisa dibuka? Sudah bisa dibuka ya? Ya. Silakan dibuka e-learningnya ya, masuk ke mapel sejarah. Nah, nanti di sesi ke-6 itu munculnya seperti ini tampilannya ya. Babnya kehidupan manusia praaksara, subbabnya kehidupan awal bumi. Nah, nanti ada dua fitur ya, ada dua fitur. Yang pertama discovery, yang kedua konten belajar. Sudah ya? Nah, kalau sudah ya, jadi di sini sebelumnya kan saya sudah melihat ya, di asesmen diagnostik sebelumnya saya sudah melihat ternyata kalian itu punya minat dan gaya belajarnya masing-masing ya. Ternyata sebelumnya saya kasih kalian itu artikel banyak yang ngantuk dan lain sebagainya gitu ya. Atau saya kasih video aja ternyata ada yang ribut dan lain sebagainya, tidak kondusif. Nah, untuk pertemuan kali ini saya hadirkan ada tiga jenis atau tiga ragam media. Yang pertama yaitu artikel ya. Nah, bisa dilihat nih ya artikelnya. Saya kasih dua artikel ya, dari Kompas dan dari Ruang Guru. Ini untuk anak-anak yang tertarik membaca sejarah lewat artikel ya. Tapi nanti setelah itu discovery boleh kalian cari lagi artikel lainnya yang berkaitan dengan ini. Ini hanya pemantik saja ya. Kemudian ya, yang kedua ada siniar atau podcast ya. Kalau bahasa Indonesia kan siniar ya. Nah, podcast itu saya ambil dari Spotify. Yaitu yang sudah menginstal Spotify itu bisa didengarkan. Ini untuk kalian yang suka mendengarkan media suara gitu ya. Biasanya mendengar media suara itu kalian sambil scroll sana sini gitu ya. Dalam artian ini ya, scroll materi ya, jangan yang lain. Nah, kemudian yang ketiga itu ada audio visual. Ya, itu saya ambil dari YouTube, ada dua video. Nanti silakan setelah ini kalian boleh mempelajari tentang tadi macam-macam tadi ya, pembentukan bumi dalam waktu biologi ya. Nah, itu yang saya sediakan di
konten belajar ya. Nanti kalian bisa cek itu. Nah, nanti kemudian ya, apa yang perlu dicari? Nah, yang perlu dicari itu ada 4 ini yang tadi ya, yang saya sebutkan. Itu bisa dilihat di e-learning kalian masing-masing ya. Ada masa arkaikum atau azoikum, azoik era, kemudian paleozoikum, ya, mesozoikum, dan neozoikum. Ada 4 pembabakan zaman tentang bagaimana bumi berkembang dari awal kemunculannya, dari awal kelahirannya sampai dengan era yang agak sedikit stabil kondisinya. Ya. Nah, yang dicari apa saja, ya, itu nanti bisa ya ke bawah dicek. Nah, yang pertama bagaimana kondisi bumi pada saat itu ya. Di masing-masing zaman itu ya kalian bisa cari tuh bagaimana kondisi buminya, bagaimana iklimnya di sana, kemudian ya kondisinya lah, kalian gambarkan kondisinya. Suhu bumi pada saat itu, musim-musimnya gitu ya. Kemudian juga kehidupannya. Nah, selain kondisi bumi, kalian juga perlu cari bagaimana kehidupan yang ada di sana. Nah, kehidupan itu ya kalian gambarkan, adakah kehidupannya, misalnya kita bayangkan masa Azoikum atau masa yang paling pertama, Arkaikum. Ketika bumi baru terbentuk, nah itu kira-kira ada nggak tuh kehidupannya dan lain sebagainya. Nah, itu perlu kalian cari ya. Nah, nanti di era Neozoikum ya, di era yang terakhir, di poin keempat ya, itu sudah ada kehidupan, saya kasih ini ya, spill ya. Di poin keempat, di masa Neozoikum itu sudah ada manusia, ya, manusia praaksara yang nanti akan kita bahas secara mendalam, ya. Nah, itu ada beberapa spesies, ya, ada beberapa ragam, ya, jenis-jenis manusia praaksara atau manusia purba mungkin yang paling populer, ya. Nah, itu masing-masing dicari, mulai dari Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojokertensis, dan lain sebagainya. Nah, itu dicari, silakan kalian buat identifikasi masing-masing ya, karena masing-masingnya tentunya punya ciri khas yang berbeda, makanya dinamain beda gitu ya, jenisnya beda. Nah, itu silakan kalian cari ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada ya, jadi hari ini adalah discovery. Tadi yang sudah saya sediakan ada beberapa konten yang beragam ya. Silakan kalian pilih, kalian pelajari masing-masing, kira-kira kalian tertariknya yang mana. Meskipun ya saya udah tahu kemarin ya, kalian ada yang suka baca artikel, ada yang suka lihat YouTube, atau kalian suka mendengarkan di Spotify. Nah, itu silakan dipilih masing-masing, dipelajari, kira-kira kalian bisa lebih paham yang mana. Nanti saya sambil keliling, kalau ada yang belum bisa atau belum dipahami, nanti ditanyakan. Gitu ya. Silakan gunakan HP-nya sebaik mungkin untuk mempelajari ini ya.
Ini apa? YouTube ya. Lebih sukanya itu ya, lihat YouTube ya. Ini siapa? YouTube juga. Artikel ya. Mau kan? Oh, belum. Artikel ya. Oh, jadi kamu dengerin sambil sambil Iya, manusia mau tutup nggak usah sih. Jadi beberapa yang dipahami mulai dari apa tadi? Azoikum ya. Azoikum, kondisi dan kehidupannya aja sampai Neozoikum. Nah, nanti kan Neozoikum ada beberapa tentang ini ya, manusianya itu ya. Nggak usah di ya. Nurap ya. Artikel. Artikel. Nah, artikel. YouTube. Apa? Ya, jadi di apa namanya? Di pelajari kan ada beberapa konten. Nah, kira-kira kamu tertarik yang mana? Ada artikel, ada Spotify ya. Dan itu juga belum. Iya, itu apa itu? Lihat dari apa itu? Oh, Spotify. Itu. Ini apa? Artikel.
Iya, iya. Gimana? Terus harus dilihat siapa? Iya, ini aja. Kamu bisa nyari lagi. Misalnya kamu apa? Artikel. Ini. Bukannya apa? Lihat artikel atau... Kedengeran gimana? Hmm? Kedengerannya gimana? Dia lihat nggak sih? Hmm. Dia lihat. Itu. Misalnya kamu sukanya apa? Artikel kan kamu bisa cari lagi. Misalnya artikel yang saya sediakan itu masih belum namanya menarik dan lain sebagainya, boleh. Kalau kamu sukanya Spotify ya boleh dicari lagi. Atau pakai media yang lain misalnya. Artikel itu.
Yang di Neozoikum nanti ini kan ada dua, udah nyampe Neozoikum belum ya? Kan ada tersier sama quarter. Ada tersier, ada quarter. Kalau tersier itu dia zaman jadi Neozoikum itu bagi dua, tersier, quarter. Tersier itu tempat di mana hewan besar itu punah, reptil-reptil besar itu punah. Nanti digantikan era quarter. Quarter ini itu yang munculnya manusia.
Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. beberapa mungkin sudah ya, tapi yang belum silakan untuk diselesaikan dulu. Tadi yang dicari ya ada apa tuh Azoikum sampai dengan Yozoikum. Nah itu silakan dicari dulu ya, dituliskan dulu. Kalau misalnya karena kalian sudah baca kan tadi ya, sudah dapat informasi, nah itu silakan tuliskan dulu. Nanti kalau ada waktunya nanti akan saya tanya, gitu ya.
Oke, sudah ya. Nah, tadi kan kalian sudah melihat ya kontennya apa saja ya, ada beragam tadi ya, ada mulai dari artikel, kemudian video, kemudian siniar dari Spotify ya. Kemudian setelah itu kalian juga mulai discovery, mencari artikel tambahan. Tadi saya lihat ada beberapa yang cari lagi di luar artikel itu bagus ya, atau cari video itu juga bagus. Nah, setelah itu kalian udah membuat itu. Nah, sekarang saya tanya nih, kira-kira ada nggak di sini yang bisa menjelaskan tadi ya, keempat tadi, mulai dari Azoikum, kemudian Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Coba angkat tangan yang berani. Oke, Abel. Ya, silakan Abel. Di depannya. Ya. Nah, jadi dari hasil cerita melihat yang di LMS, saya tuh ada melihat ada 4 zaman. Yang pertama itu ada zaman Azoikum. Nah, pada zaman Azoikum ini kondisi bumi itu masih terasa sangat panas karena masih dalam proses pembentukan. Dan pada zaman ini tuh belum ada kehidupan. Nah, lanjut ke zaman berikutnya yaitu zaman Paleozoikum. Nah, zaman Paleozoikum ini keadaan bumi itu masih belum stabil. Kemudian iklim itu mudah berubah dan juga curah hujan itu masih tergolong sangat besar. Nah, pada kehidupan ini sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan seperti mikroorganisme, hewan-hewan kecil yang tidak bertulang punggung, kemudian sejenis ikan, amfibi, dan reptil. Nah, pada zaman yang ketiga itu zaman Mesozoikum. Nah, pada zaman Mesozoikum ini kondisi bumi itu suhu itu masih sering berubah, kadang sangat tinggi, terkadang juga sangat rendah. Nah, pada zaman ini itu kehidupan di bumi itu semakin berkembang, di mana jumlah ikan, amfibi, reptil itu berkembang pesat. Dan yang terakhir, ya zaman Neozoikum. Dan zaman Neozoikum ini, kondisi bumi itu sudah semakin membaik, karena es yang telah menyelimuti secara berangsur-angsur itu sudah mulai mencair. Nah, pada zaman itu ditandai dengan munculnya hewan mamalia, hewan reptil besar itu sudah punah, kemudian iklim itu juga sudah mulai stabil. Dan pada zaman Neozoikum ini, ada dibagi menjadi dua. Yang pertama itu zaman tersier dan zaman kuarter. Nah, zaman tersier itu dinosaurus itu semakin menghilang dan binatang menyusul itu berkembang sepenuhnya. Dan kemudian zaman kuarter itu di mana manusia purba itu mulai muncul. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil. Ya, oke. Terima kasih. Tepuk tangan buat Abel. Silakan kembali ke Abel. Wah, tadi lengkap ya, jelas ya yang dijelaskan Abel ya. Oke, saya ingin menguatkan materinya tadi yang dari Abel jelaskan ya. Tadi saya lihat, saya keliling ya, Abel itu tadi dengarkan Spotify ya sambil dibantu membaca artikel. Jadi memang kecenderungan beda-beda. Ada yang dari awal sampai akhir lihat YouTube gitu ya. Ada yang artikel. Nah, saya menanyakan Abel itu memang nyamannya dengan itu ya, dengan dengerin dulu Spotify, nanti tambahannya dia baca di artikel. Nah, itu boleh juga. Ya, jadi mengingat sebuah masa ya di mana bumi itu terbentuk ya, mulai dari Azoikum dulu. Itu sekitar 5.400 juta tahun. Nah, berarti 5 miliar ya. Sekitar 5 miliar tahun itu bumi ini terbentuk. Waktu yang sangat panjang, tapi inilah cara berpikir diakronik dalam sejarah ya. Diambil dari yang paling tua dulu nanti sampai era kontemporer. Dan bumi kita itu diperkirakan sudah ada sejak 5 miliar tahun yang lalu. Ya. Di mana kehidupan pertamanya itu disebut sebagai zaman Azoikum, tadi dijelaskan sama Abel ya. Nah, kira-kira ada nggak kehidupan di zaman itu? Belum ada ya, karena kondisi kondisi bumi, suhunya itu masih sangat tinggi. Kembali lagi kalau kita ingat teori Big Bang, di mana pertama kali bumi terbentuk itu kan dari sebuah ledakan. Ya kalau ledakan misalnya kita lagi masak, dapurnya meledak misalnya, kondisi dapur kan kemudian panas ya karena bekas terbakar gitu. Meskipun sudah tidak ada apinya mungkin, tapi kondisi suhu suhu dapurnya itu kan pasti panas ya. Dan itu juga yang terjadi di bumi. Ketika bumi terlempar dari sebuah ledakan, ya otomatis buminya itu masih sangat panas. Ini pada saat itu belum ada kehidupan, sekitar 5 miliar tahun yang lalu.
Nah, kemudian setelah itu mulai masuk zaman baru, ya zaman baru itu ditandai dengan adanya kehidupan, ya kehidupan yang mungkin kita bisa lihat, ya ini sebuah gambar ilustrasi saja, gitu ya, ilustrasi dari era Paleozoikum, di mana kehidupan masih sangat sederhana, dan di sana sudah mulai muncul hewan-hewan laut. Jadi memang kehidupan kita itu, ya, itu munculnya dari laut dulu, baru nanti kemudian ketika mereka berkembang menjadi reptil-reptil yang mereka hidup di darat kemudian, gitu ya. Nah, jadi di era Paleozoikum semua kehidupan bermula dari laut. Salah satunya misalnya kita sebut Trilobita, ya. Di sini nggak ada sih, ya, cuma bentuknya hampir seperti ini. Oh, ini yang ini, ya. Ini namanya Trilobita. Itu salah satu fosil tertua, ya. Salah satu hewan mungkin yang dianggap sebagai generasi awal kehidupan di bumi, ya. Itu namanya Trilobita. Nah, baru kemudian setelah era Paleozoikum, kondisi bumi udah mulai agak mendingin, meskipun iklimnya masih belum stabil, ya. Barulah nanti masuk di era Mesozoikum, di mana kehidupan sudah mulai kompleks, ya. Sudah mulai muncul hewan-hewan dari laut itu, mereka berevolusi, mereka naik ke darat. Muncul akhirnya kadal-kadal besar, gitu ya, reptil-reptil besar yang kita kenal sebagai dinosaurus mungkin, ya, Jurassic, gitu ya. Ada era Jurassic dan Triassic, di mana di masa itu, ya, dari namanya Jurassic yang kita kenal, ya, eranya reptil besar atau dinosaurus, gitu ya. Nah, tapi kemudian kadang memang kalau di Hollywood itu kan dibuat, ya, secara fantasi, gitu ya, disandingkan dengan kehidupan manusia. Padahal di era sebenarnya dalam sejarah, ketika kemudian Mesozoikum eranya dinosaurus itu punah, baru mulai muncul era yang baru, zaman yang baru, yaitu Neozoikum, ya. Neozoikum dibagi dua, ya. Yang pertama era apa tadi, Abel? Era tersier dulu, ya. Era tersier itu ketika hewan-hewan purba, hewan-hewan raksasa ini, ya, dinosaurus itu mulai punah, gitu ya. Nah, nanti kemudian digantikan era kuarter, ya, era kuarter, di mana disitulah titik balik, titik awal di mana mulai muncul hominid atau yang kemudian dikenal sebagai manusia praksara. Nah, dari situlah kemudian kehidupan muncul. Nah, nanti setelahnya di materi berikutnya kita akan mulai membahas tentang bagaimana atau jenis-jenis apa saja yang ada dalam manusia praksara, ya, ragam-ragam manusia praksara. Tadi yang mungkin kalian sudah mulai cari, ya, dari Meganthropus paleojavanicus sampai dengan Homo sapiens, ya. Nah, itu ada yang ditanyakan, apakah sudah paham? Ya. Jadi gimana pembelajaran hari ini, ya, cukup beragam, ya, medianya, sehingga kalian bisa lebih memahami, ya, tentang materinya. Nah, kemudian untuk pekan depan, ya, di pertemuan pekan depan itu, karena masing-masing kalian sudah membaca sesuai dengan medianya, ada yang artikel, ada yang lihat di YouTube, ada yang dengar di Spotify, ya. Nah, untuk pekan depan nanti kita akan mulai membuat sebuah produk itu sesuai dengan apa yang kalian minati, ya. Kalau kalian suka baca artikel, nanti pekan depan kita akan sama-sama belajar bagaimana menulis artikel sejarah, gitu ya, sesuai dengan apa tadi yang kalian baca, gitu ya. Kemudian kalau misalnya kalian suka lihat YouTube, nanti kita sama-sama berkelompok, ya, untuk yang penikmat YouTube tadi, video tadi, untuk membuat satu media video audiovisual. Dan nanti yang ketiga, ya, yang tadi siniar Spotify, nanti bisa tuh kita buat siniar atau podcast, gitu ya. Jadi nanti pembelajaran kita beragam dalam satu kelas ini, bisa jadi ada beberapa sajian produk media, gitu ya. Tapi itu nanti akan kita bahas pekan depan. Nah, itu kira-kira ada pertanyaan mengenai itunya, tugasnya? Belum ada, ya. Ya, baik. Kemudian sebelum saya akhiri, saya mau dari anak-anak sekalian di sini yang bisa merefleksikan kira-kira belajar hari ini tuh seperti apa sih rasanya, gitu ya. Happy kah, gitu ya, atau saya masih bosen, gitu ya, karena bla bla bla, gitu. Kira-kira ada nggak? Satu orang dulu, silakan. Yang berani angkat tangan. Ya, oke. Aisyah, silakan maju ke depan, Aisyah. Oke, yang keras, ya. Menurut saya hari ini pembelajarannya sangat seru sih, Pak. Ya. Karena saya lebih paham audiovisual karena
ada ilustrasinya yang membuat saya tertarik. Oh gitu ya. Tadi kamu berarti lihatnya YouTube ya. Ya oke. Terus paham ya materinya, jadi lebih paham ya. Ya terus. Oke, ada lagi? Mungkin Ya oke. Oke, tepuk tangan buat Aisyah. Silakan duduk Aisyah. Terima kasih. Ya. Tadi Aisyah nyebut ya karena tadi saya amati juga Aisyah dari awal itu lihatnya YouTube ya. Jadi audiovisual, karena memang kecenderungan anak audiovisual itu bisa belajar dengan media gambar ya. Melihat gambar itu mungkin lebih menarik, ada bayangannya. Karena kalau sejarah hanya dijelaskan secara lisan, secara artikel aja bacaan, mungkin agak susah membayangkan. Cuma kalau untuk anak-anak audiovisual, anak-anak visual ya yang suka melihat gambar, itu akan lebih suka dengan itu. Oke, terima kasih Aisyah. Ada lagi mungkin, silakan yang lain. Oke, ya silakan Talita. Jadi menurut saya pembelajaran hari ini itu sangat seru sekali dan menyenangkan. Jadi saya mengambil konsep berpikir audiovisual Audiovisual. karena itu mudah dipahami dan tidak bosan. Tidak bosan ya. Ada lagi? Oke, tepuk tangan buat Talika. Ya, sama ya audiovisual. Jadi memang secara kebanyakan itu audiovisual ya, karena mungkin juga masih di kelas 10 juga gitu ya. Audiovisual itu memang selain ada gambar, ada suara juga. Tapi mungkin yang lebih efektif, kalau saya tadi lihat ada beberapa yang menggunakan headset ya, itu mungkin akan lebih nyaman gitu ya, karena lebih fokus gitu. Kalian melihat tampilannya masuk juga di telinga gitu. Kadang juga ada yang cukup dengan artikel, misalnya artikel bergambar ya, atau mungkin juga komik, juga ada yang seperti itu ya. Nanti mungkin akan kita coba lagi media komik, barangkali nanti ada yang suka komik sejarah gitu ya. Oke, sama yang terakhir refleksi tadi Abel sudah maju. Nah, Abel refleksinya sekarang. Boleh maju ke depan refleksinya. Tadi kan gimana tuh kiat-kiatnya, kan tadi saya lihat keren banget ya Abel itu. Nah, kira-kira kiat-kiatnya apa Abel? Ya bisa tadi menjelaskan kamu belajarnya tadi seperti apa? Jadi saya tuh tipe orang yang pakai belajar apa itu bisa. Jadi saya tuh mengambil artikel sama mendengarkan. Jadi saya tuh mendengarkan apa yang ada di Spotify itu, di podcast itu. Kemudian saya sambil baca-baca tiap artikel itu. Jadi ada dua ilmu yang masuk dalam satu waktu. Jadi saya tuh mendengarkan dengan seksama, kemudian saya mencari-cari. Setelah Spotify itu selesai, kemudian tuh saya juga mencari lain juga yang kayak artikel-artikel yang lain. Saya mulai baca-baca, saya pahami satu-satu. Jadi kayak bukan berarti cuma sekilas membaca, tapi dengan kita membaca itu kita juga meresapi apa yang ada di dalam artikel itu. Itu aja. Ya oke, tepuk tangan lagi buat Abel. Oke, duduk lagi. Ya gitu ya. Jadi bisa dibilang Abel tuh apa ya? Multifungsi. Bukan multifungsi, multitasking ya. Jadi dalam satu waktu itu bisa langsung mendengarkan sekaligus membaca ya. Ya memang ada beberapa anak-anak dengan tipikal yang demikian ya. Jadi dalam satu waktu bisa jadi misalnya kalian dengerin Spotify tapi nyekrol Instagram tapi masuk tuh materi pembelajarannya, itu juga bisa gitu ya. Ya memang beragam kondisinya, dan saya melihat di kelas ini juga luar biasa ya, cara belajarnya masing-masing punya caranya sendiri. Yang penting itu kalian bisa mengidentifikasi ya kira-kira kalian tuh lebih nyaman menggunakan media yang seperti apa, sehingga pemahaman terhadap pembelajaran tuh akan lebih jauh bisa dipahami gitu ya. Nah oke, itu ya kira-kira pembelajaran hari ini ya. Jadi kita bisa melihat secara keseluruhan mulai dari awal ya, kita mulai mempelajari tentang medianya, kemudian setelah itu kalian mulai menuliskan ya, apa yang kalian dapatkan, dan terakhir tadi saya sudah lihat ada yang maju untuk menjelaskan gitu ya. Nah sebelum diakhiri ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaannya. Baik, pembelajaran hari ini itu aja ya. Nanti pekan depan ada tugas ya untuk membuat ragam produk ya, ragam produk, media produk. Nanti silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya ya, sesuai dengan minatnya. Ada yang minat membuat artikel kah, ada yang minat membuat video kah, atau membuat podcast ya. Jadi itu bisa disesuaikan dengan minat dan bakat kalian.
Oke, sebelum diakhiri, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Oke, terima kasih kelas 10K. Kita ketemu pekan depan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.